Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Susanti Amalia. Kali ini saya akan melakukan review pembelajaran. Ada soal dan jawabannya, khusus bidang studi bahasa Inggris ya. Nah, sebelum mulai, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dahulu. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Yuk kita mulai saja. Oke, yang akan kita bahas kali ini ada di pembelajaran pertama, yaitu tentang English for Public Information. Nah, bagian ini menyajikan gambaran umum English for Public Information yang disajikan oleh notice, posters and banners, graphic organizer, infographic, brochure, dan kegiatan terkini. Nah, English for Public Information adalah salah satu jenis layanan pendidikan di mana sekolah memberikan paparan pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan serta menguasai baik lisan dan tulisan. Oke, jadi untuk pembelajaran pertama atau modul pertama itu yaitu tentang English for Public Information, yang di dalamnya ada notice, poster and banners, graphic organizer, infographic, brosur, dan kegiatan-kegiatan terkini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan seputar itu ya. Oke, sebelum mulai, jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab bisa di-pause aja dulu sebelum nanti saya bahas pertanyaannya atau jawabannya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, untuk nomor 1, di sini ada soal, we will find kind of instruction in the following places except. Nah, ini pertanyaannya adalah kita bisa menemukan instruksi ya di tempat-tempat berikut kecuali. Nah, kira-kira ini kecuali di mana? Di sini pilihannya adalah in the office, at school, at the elevator, along the street, at the park. Oke. Nah, yang benar adalah di elevator ya. Jadi kita nggak dapat instruction itu di elevator. Kalau kita bandingkan pilihan di sini semuanya itu luas ya. Yang benar itu luas, in the office luas jangkauannya, school juga luas, street luas, park juga luas. Nah, yang paling sempit itu adalah di elevator. Oke. Next. Oke, di sini read the following notice. If you see that notice in the glass door, so it means. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika kita melihat papan perhatian di glass door, di pintu kaca, nah kira-kira artinya apa nih? Nah, apakah A, there are no children under 10 years old in that room? B, we don't have children under 10 years old? C, without the adult supervision, children under 10 years old must enter the room. D, there are no children under 10 years old in that room. E, without the adult supervision, children under 10 years old mustn't enter the room. Nah, kira-kira kalau misalkan ada notice di pintu kaca, artinya apa? Oke, jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi kalau misalkan kita melihat notis di pintu kaca, biasanya anak-anak di bawah 10 tahun itu tidak boleh masuk tanpa ada orang tuanya atau adult supervision. Oke, next. Nah, di sini ada contoh notis ya. No smoking, no eating, no drinking in this area. This notice can be placed in the A, park, B, rest area, C, canteen, atau D, laboratory. Nah, kira-kira ini perhatian ini atau papan perhatian ini nempelnya kira-kira di mana? Tidak boleh merokok, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Oke. Yang benar adalah di laboratory ya. Number 2, next number. Imagine that you have a supermarket and it has got a private room. The room is only for the staffs of your supermarket and the visitor are not allowed to get in that room. Which one is the most suitable notice? Di sini peringatannya adalah the room is only for the staff. Ya, berarti notisnya yang cocok adalah employee only. Okay, next. What can you tell from the following Venn diagram? Di sini ada diagram Venn. Oke, meskipun
tulisannya tidak begitu jelas, tapi kita bisa kira-kira menyimpulkan diagram ini membahas tentang apa ya. Di sini ada freelance dan corporate. Nah, kalau diagram Venn itu untuk termasuk ke dalam grafik ya. Nah, kira-kira di sini apa sih fungsinya? Apakah enlist the benefit of working as a freelancer? Describes the steps of building a corporation, describes the differences and similarities between freelance and corporate working, tells the sequence of being both a freelancer and a company employee. Oke, di sini udah jelas ya, karena diagramnya di sini ada dua hal yang dikemukakan, yaitu freelance dan corporate. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C ya. Describe the differences and similarities between freelance and corporate working. Okay. Next number. Which information is not true based on the following infographic? Nah, di sini yang dicari adalah yang tidak benar ya, yang tidak ada di diagram di infografik ini. Oke, kita lihat pilihannya. The things being described in a logo had better be easily understood by the audience. A logo does not have to be easily reformatted and must not use black and white theme. A successful logo is usually adapted to all types of social media platforms. A logo should be memorable and unique to make an impact and be unforgettable. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, apakah di sini dideskripsikan logo itu harus gampang dipahami. Oke, ini betul ya. Nah, logo does not have to be easily reformat. Nah, ini katanya jangan mudah untuk direformat dan tidak menggunakan black and white theme katanya gitu. Nah, selanjutnya logo itu biasanya diadaptasi to all types of social media platform. Logo should be memorable and unique to make an impact and be unforgettable. Oke, di sini yang benar adalah yang B ya. Di sini ada kata does not have to be easily reformatted. Harusnya itu adalah gampang untuk di reformatted gitu kalau logo ya. Nah, next. What can you infer from the following infographic? Oke, di sini udah jawabannya ya. Nah, jawabannya kita lihat dulu, ini kan tentang infografik antara yang menerangkan tentang brain ya, left hemisphere dan right hemisphere. Nah, berarti di sini sebenarnya tanpa melihat tulisannya kita bisa lihat ini ada gambar-gambarnya. Nah, berarti di sini apakah matematika ability relate strongly to the function of the right brain? Oke, matematika hitung-hitungan. Apakah strongly right brain? Oke. Nah, kalau right brain itu nggak ada matematika ya. Right brain itu biasanya ke kreativitas. Nah, jadi yang benar adalah yang C ya. If you are good at art, you might use your right brain more often than the left one. Okay. Next, the following is not one of the characteristic of successful infographics. Nah, di sini ini cari yang bukan merupakan karakternya. Nah, di sini apakah compelling narrative, focusing on text, easily understood, having clear goal. Oke, di sini untuk pilihan C dan D itu udah benar ya. Yang namanya infografik itu, successful infographics itu harus easily understood dan having clear goal. Nah, pilihan yang salahnya kira-kira yang mana nih? Compelling narrative atau focusing on text? Jawaban yang benar adalah yang focusing on text. Ini maksudnya focusing on text itu jadi jangan tulisan aja gitu ya. Kalau compelling narrative itu disampaikannya berupa cerita, jadi bisa lebih menarik untuk dipahami gitu. Next. If you are going to present the process of a complete metamorphosis of butterflies, the most appropriate type of graphic organizer you can use is, di sini
jika kamu ingin menjelaskan tentang metamorfosis atau kupu-kupu ya, metamorfosis seekor kupu-kupu. Nah, harus pakai apa nih tipenya organisasi grafiknya? Apakah A. sequence, B. problem and solution, C. description, D. cause and effect. Nah, oke, kita analisis dulu. Kalau yang D udah pasti jelas ya, karena metamorfosis itu bukan cause and effect, bukan juga masalah. Nah, pilihan yang paling ini adalah sequence atau description. Kita lihat di sini, karena kita akan menjelaskan tentang proses, berarti yang paling cocok adalah sequence atau tahapan-tahapannya. Oke. Next, a notice is used to announce something or to provide important information. When you create a notice, you should be bla 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 except. Jadi ketika kita membuat sebuah notice itu harus apa? Kecuali di sini cari yang tidak bagusnya, berarti easy to understand harus ya. Nah, seperti descriptive paragraph, apakah harus panjang? Enggak ya. Nah, written in capital font biar jelas, written in simple text, simple and short text itu benar. Berarti yang salahnya itu adalah ini ya. Jadi notice itu kan singkat. Jadi kalau misalkan supported by a descriptive paragraph itu panjang, berarti ini yang salahnya. Oke, next. Nah, the picture below is an example of a poster. In your opinion, what is the function of the poster? Oke, di sini kita lihat posternya ada tentang music festival. Berarti ini tentang apa? Promote an event, engage viewers, grab attention, provide information of an event. Oke, poster itu lebih kepada ajakan ya kalau untuk poster. Berarti yang benar itu adalah promote an event. Oke. What information can you put in the graphic organizer below? Di sini nih ada sequence grafik. Nah, kira-kira kalau misalkan menggunakan sequence itu informasi apa? Apakah create a bank account, solution of managing a big class, function of social media in the classroom, tips to be liked by employees. Oke. Yang benar adalah how to create a bank account. Kenapa? Karena di sini ada kata how, berarti kan bagaimana, membutuhkan sequence tahapan-tahapan untuk menjelaskan bagaimana membuat akun bank gitu. Nah, next ya. Which of the following social functions for using graphic organizer help learners and add or alter their background knowledge? Jadi ini mana ya social function dari graphic organizer yang membantu kita sebagai seorang pelajar untuk ini pengetahuannya gitu. Kira-kira yang mana? Tools for depicting knowledge and understanding, tools for critical and creative thinking, tools for self-learning, tools for organizing information. Oke, yang benar adalah tools for organizing information. Jadi pengetahuan sebelumnya itu kita bikin graphic organizer agar bisa diorganize gitu. Jadi agar bisa disusun gitu ya. Nah, kalau tools for self learning itu untuk membantu pembelajaran ya. Next, when you see a large piece of silk or other cloth with a device or motto and it is put in some conspicuous place, it is called as. Nah, di sini jika kita melihat nih ada kain ya, itu yang ada tulisannya itu apa namanya? Udah pasti tahu ya, namanya banner ya. Biasanya banner itu di kain, dicetak di kain gitu. Kalau notice itu di papan yang agak keras ya, poster itu di kertas ya. Oke. Kalau grafik sih biasanya ya di board aja, di papan.
Next, there are 5 types of notice. One of those information notice. Choose the correct statement that provides an information notice. Nah, di sini yang mana yang notice yang memiliki correct statement provides an information. Yang mana? No parking, slow down, for stop only, beware of pickpocket. Oke. Yang benar adalah for stop only. Kenapa? Karena kalau no parking itu bukan itu arahan, larangan ya. Sama slow down juga peringatan, beware juga peringatan. Nah, untuk perhatian itu for stop only gitu. Jadi ini memberikan informasi secara tidak langsung bahwa tempat ini hanya untuk stop saja. Oke, selanjutnya, as notice is a part of short functional text. It has some language features. One of those features is, salah satu feature dari notice itu apa? Using past simple form, having many features, containing adjectives, using imperative sentence. Yang benar adalah using imperative sentence. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata di notice itu biasanya singkat tapi berisi arahan atau larangan gitu. Stop. Nah, atau misalkan beware. Nah, itu notice ya. Jadi menggunakan imperative sentence. Next, if you want to present survey data, what type of infographic suits your goal? Nah, kalau misalkan kita ingin memperlihatkan data, apa grafik yang sesuai? Apakah hierarki, geografik, statistik, atau proses? Yang benar adalah statistik ya, kalau data. Oke. What is the main function of hierarchical infographic? To share a collection of tips, to arrange information from greatest to least, to visualize the history of something, to provide a summary or overview of steps in process. Ya, as we know that hierarki itu kan dari seperti piramida ya, atau dari atas ke bawah, berarti itu untuk greatest to least ya. Oke. Next, a good poster or banner has some characteristics such as look at me, read me, and ask me. Those mean bla 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 except. Nah, kalau poster dan banner itu kan punya karakter yang seolah-olah poster itu berkata lihat aku, baca aku, dan tanya aku. Nah, berarti poster-poster tersebut harus dibuat secara apa? Kecuali berarti cara yang salahnya ya. It should be attractive, there should be a lot of images, there should be a text as necessary, atau it stimulates idea or thought. There should be a lot of image. Jadi seharusnya sih nggak harus banyak gambar juga kalau misalkan di poster and banner ya. Yang penting kata-kata juga boleh, atau bahkan banyak yang hanya menggunakan kata-kata saja. Yang penting ininya apa? Look at me, read me, dan ask me-nya itu benar gitu. Kalau image kan tidak image kan berupa menerangkan gitu ya. Jadi yang salahnya itu adalah lot of images. What function does this fishbone diagram provide? Nah, di sini fishbone diagram ini kira-kira tentang apa nih? Di sini ada tulisannya the economy, desire for freedom, desire further education, career aspiration. A. Providing solution of a certain problem. B. Comparing and contrasting two concepts. C. Presenting cause and effect of a certain issue. D. Describing step of conducting a program. Kalau program di sini kayaknya enggak ya. Nah, di sini kita lihat nih, kalau fishbone itu kan satu arah. Nah, dan arahnya itu lurus, dan ini panah-panah di sini tuh merujuk kepada satu ini ya, ke panah ini. Berarti di sini adanya cause and effect of certain issue. Nah, di sini ada pertanyaan nih, why every time? Nah, di sini tuh kenapa gitu. Ada pertanyaan kenapa
First time apa sih ini teh? Nah, di sini ada pertanyaan mengapa, di sini jawabannya. Ini berarti bahwa di sini diagram ini menjelaskan tentang causes and effects ya. Kalau comparing enggak, kalau providing enggak. Jadi di sini yang paling tepat. Okay, when you see the poster below, what kind of information does the poster tell you about? Okay, di sini tobacco breaks hearts ya. Jadi ini sepertinya larangan atau peringatan atau informasi tentang bagaimana si tobacco ini bisa mematahkan hati gitu ya. Nah, berarti di sini apakah promoting for the health, challenging, giving alert, atau calling the audience? Oke, di sini jelas ya, giving alert. Jadi memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka merokok bahwa merokok itu dapat merusak hati. Ya, bukan sakit hati tapi benar-benar hati gitu, heart, di hati salah satu bagian dari badan gitu. Okay, next. When you create a poster, it is necessary to consider its generic structure. Which one is not the structure of poster? Nah, kita lihat di sini posternya nih. Apakah ada footer area, title area, main area, atau CTA? Oke. Yang nggak adanya yang mana di poster ini? Nah, footer di sini header, title ada ya. Nah, yang nggak ada itu adalah CTA. Apa itu CTA? CTA itu adalah call to action. Call to action itu biasanya ada di poster, yaitu adalah nomor handphone. Jadi yang baca, nah itu harus kemana gitu aksinya, nah atau informasinya, mendapatkan informasinya. Biasanya CTA itu ada di poster-poster ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada CTA-nya. Oke, sekian aja untuk pembahasan pembelajaran pertama. Nanti insya Allah saya lanjut untuk pembelajaran kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Dan jangan lupa dukungannya berupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.